Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bapak semua yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang kelas 10, 11, dan 12, baik yang bekerja di rumah, di pondok, dan sebagainya, mudah-mudahan senantiasa sehat. Anak Bapak yang hadir, alhamdulillah ada beberapa orang, mudah-mudahan bisa juga nanti diajak komunikasi dalam pembelajaran PPKN dan sejarah pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan PPKN kelas 10, yaitu bertemakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketika kita berbicara tentang hak, tentunya manusia yang ada, yang hidup di permukaan bumi, yang hidup di dalam bermasyarakat, yang hidup di atas dunia, ya, Pak, apakah mereka yang sudah meninggal punya hak? Juga punya hak. Hak yaitu di dalam akhirat. Tapi kalau yang kita bicarakan ini tidak mereka yang telah meninggal, ya, khusus anak-anak Bapak. Yang kita berbicarakan pada pagi hari ini di PPKN kelas 10 yaitu khusus, ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebagai hidup sebagai warga negara atau individu maupun dalam kelompok masyarakat. Nah, ketika berbicara tentang hak, hak ini adalah sesuatu, ya, yang diharuskan, yang diperbolehkan, yang diizinkan kepada kita untuk menyampaikan. Nah, itu hak. Kalau kita berbicara tentang kewajiban, berarti apa yang harusnya kita minta dan harus apa yang kita dapatkan, itu kewajiban. Ya, contoh, kewajiban kita apa? Sebagai anak sekolah, kewajiban kita sebagai anak sekolah adalah belajar. Ya, tapi apa tuntutan yang ada di situ? Haknya ada. Haknya apa? Apabila si guru tidak masuk di saat jam pembelajaran, maka si anak wajib protes. Kalau si gurunya hadir di sekolah dan tidak ngapa-ngapain. Paham? Contoh, gurunya hadir di sekolah tapi tidak masuk kelas, sedangkan kita sudah membayar kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Yaitu bayar uang sekolah. Kalau yang swasta. Kalau yang negeri beda lagi. Kalau negeri beda kan gratis. Nah, apa kewajibannya? Kewajibannya adalah melakukan atau melaksanakan sekolah itu sesuai dengan aturan. Itu kewajiban. Karena mereka udah tidak bayar apa-apa. Ya, apalagi kewajibannya? Kewajibannya adalah mentaati peraturan sekolah. Kewajiban nggak? Kewajiban, ya, melaksanakan aturan sekolah. Kewajiban. Tapi apa haknya? Hak yang wajib dia tuntut adalah untuk belajar. Nah, itu anak-anakku semua. Ya, Riken sama siapa? Nabila. Nah, Bila ya, panggilan Bila ya. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita minta. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan dan harus kita tunaikan. Itu kewajiban. Sesuatu yang harus kita minta dan harus kita dapatkan, itu hak. Contoh, ya kan? Bapak sebagai orang tua kalian nih di rumah, hak kalian sama bapak apa? Hak kalian yang wajib kalian minta sama bapak adalah wajib bersekolah. Itu hak kan? Kalian minta bersekolah, minta pendidikan. Habis itu kalian minta jajan. Hak kalian kan? Tapi kewajiban kalian apa? Kewajiban sebagai anak bersyukur, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contoh, di selang selesai mengerjakan PR, kita membantu pekerjaan orang tua, menjaga adik, menyapu rumah. Itu kewajiban. Itu kan kerjaan orang tua saya, Pak. Nah, sebagai anak kita harus dilatih, karena suatu waktu kita juga menjadi orang tua. Apakah yakin kita umur kita seperti gini aja? Kita tidak menikah dan tidak berkeluarga, endingnya di kemudian hari. Semua manusia pasti menginginkan pernikahan. Tetapi itu tadi, ada yang cepat dapat, ada yang lambat. Ada juga yang tidak menikah. Kenapa? Mungkin satu sisi secara pribadi, itu tidak bisa kita ikut campur. Paham ya? Itu pribadi, personal namanya. Makanya kita, kalau dia minta tolong, dia bantu. Tapi kalau dia tidak minta tolong, jangan ikut campur. Karena urusannya internal, personal individu. Ya, kalau dia senang dibantu, kalau tidak. Tapi kalau dia yang datang minta bantu, selagi kita bisa membantu, bantu. Tetapi juga berpikir efeknya nanti kita akan membantu orang apa. Tapi kalau membantu, memberikan bantuan, nah silakan. Ya, paham ya? Tuh, itu hak. Jadi hak tadi adalah sesuatu yang harus kita minta dan harus kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan. Itu dia, bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang terdapat di dalam Pancasila. Hak adalah kewenangan untuk bertindak
seseorang mempunyai kewenangan karena pemberian dari negara terhadap warga negaranya. Tapi Bapak garis bawahi, apakah semua warga negara mendapatkannya? Tidak. Tidak semua warga negara yang mendapatkannya. Kalau pemberian negara, ini contohnya di depan. Yang pertama, nih, hak karena pemberian negara, misalnya polisi. Polisi punya hak dan wewenang nggak untuk melakukan penindakan tilang? Punya hak. Kenapa dia punya hak? Karena sudah dilegalitaskan oleh negara. Bagi mereka pelanggar undang-undang lalu lintas, maka ditindak. Contoh, kewajiban kita sebagai masyarakat apa? Pakai helm, pakai motor yang benar, ya kan? Habis itu ada lampu, ada spion, betul tak? Nah, habis itu keadaan motor pun harus hidup pajak. Knalpot tidak boleh knalpot brong atau knalpot racing. Itu kita sebagai warga negara. Kita mengikuti aturan. Tapi ketika kita melanggar tidak pakai helm saja, maka polisi berhak melakukan penindakan. Itu dia, ya. Polisi berhak melakukan penindakan. Kenapa? Ya karena itu tadi. Memang udah tugas mereka. Tapi polisi boleh tidak menindak atau menilang tentara? Tak boleh. Ya, karena sudah beda payungnya, sudah beda wadahnya. Yang melakukan penindakan terhadap tentara nanti ada juga yang berwenang di dalam organisasi tentara itu sendiri. Tapi kalau Satpol PP boleh nggak? Boleh, karena Satpol PP kan bukan anggota. Ya, pokoknya tentara, Manini, TNI, TNI AU, TNI Darat dan sebagainya, polisi tidak boleh melakukan penindakan. Cukup mereka nanti yang memberikan, ada yang kalau mau difotokan dan disampaikan kepada atasannya silahkan, tak masalah. Artinya kan mereka ada di anggotanya melakukan kesalahan. Tapi polisi tidak boleh melakukan penindakan. Saling menghargai. Kita sebagai warga negara apa? Kewajiban kita lakukan ketertiban, pakai keselamatan. Karena yang dibilang polisi benar. Aspal itu lebih keras, kepala kita lebih lunak, betul nggak? Sekali terbentur, tuh tengok di Batam kejadian, ditabrak sama lori, masuk kepalanya di bawah ban, langsung pecah. Pakai helm aja pecah, apalagi tak pakai helm. Tuh, ya, jadi ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Yang berhak melakukan penindakan itu adalah Pak Polisi. Ya, oke, lanjut. Hak pemberian masyarakat, misalnya RT, Pak. Kalau Pak RT ini Pak gimana pula kisahnya nih Pak? Ya kalau Pak RT artinya tugas RT itu adalah rukun tetangga. Rukun tetangga itu artinya ketika Riken Bapak kita masyarakat nih bilang, Bapak masyarakat, bilang masyarakat, akhirnya kata kelompok masyarakat di tempat tinggal kita tuh setuju Riken jadi ketua RT. Nanti kita pilih sama-sama. Akhirnya Riken menang, ya kan? Jadi ketua RT. Setelah Riken menang, apa tugasnya? Yaitu menjalani rukun tetangga, ya, menjalani tugas-tugas yang seharusnya di dalam sebuah RT tersebut. Contoh, ya kan, ketertiban, keamanan dan sebagainya. Apalagi kebersihan, kenyamanan, itu tugas RT. Contoh, orang kumpul kebo, berhak nggak Pak RT melarang atau mengusir? Berhak. Itu memang udah wewenang dia. Ya, yang Bapak bilang kumpul kebo tadi, orang berkumpul dalam satu rumah, tidak suami istri, hanya berdua, kecuali rame beda lagi. Rame beda lagi nih. Tapi konsep ramenya apa? Apakah berpasang-pasangan? Nah, beda lagi. Tapi kalau sifatnya rame keluarga, tidak boleh. Tidak boleh PRT ikut campur, karena memang contoh Bapak bawa keluarga Bapak nginap ke rumah Bapak, fine-fine saja. Tapi kalau berpasang-pasangan dia rame di rumah tuh wajib dipertanyakan. Karena itu nanti pasti akan melakukan tindakan asusila, tak boleh. Itu PRT ya nak ya. Habis itu hak pemberian masyarakat yang ketiga. Yang ketiga adalah hak karena berdasarkan aturan hukum atau perjanjian, misalnya pembeli. Nah, ini dia. Contoh, Bapak developer yang menjual rumah, ya kan? Habis itu marketing Bapak ini Bapak memberikan pelayanan kepada pembeli. Contoh, nanti kalian calon pembeli nih, yang anak-anak Bapak baik pun yang tidak hadir calon pembeli. Bapak membuat iklan, rumahnya dari atap gipsum, dari bata merah dindingnya ini dari batu bata merah,
ya kan? Plester lengkap, catnya cat jotun, klosetnya kloset duduk, keramiknya ukuran 60 bukan ukuran 40, plafonnya udah semi sinematik, ya kan? Nah, lebar sisa tanah belakang depan 3 meter 3 meter. Ternyata setelah kalian beli, yang bapak kasih bukan atap gipsum, atapnya apa? Plafonnya triplek, dindingnya bukan bata merah, tapi bataku yang bolong-bolong. Kalian terima enggak? Tak terima. Nah, siapa yang akan melakukan komplain? Pasti pembeli. Kalianlah yang akan melakukan komplain. Kenapa? Karena bapak tidak menempati janji sesuai yang bapak iklankan. Itu yang namanya perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Beda lagi, contoh. Bapak adalah pengepul ini gonggong Batam. Nanti orang itu sudah transfer ke bapak. Setelah transfer baru gonggongnya bapak kirim, tapi tidak bapak kirim, berarti kan melakukan penipuan. Itu beda lagi. Maka si pembeli wajib melaporkan ke polisi. Dan tadi juga Riken berhak melaporkan ke polisi. Kalian berhak melaporkan ke polisi. Kalau rumah yang bapak jual tidak sesuai dengan yang bapak iklankan, itu dia, ya. Itu antara pembeli. Hak karena pemberian orang lain, contoh hansip atau sapam. Nah nih, hansip atau sapam ini ditugaskan oleh orang lain untuk melaksanakan tugasnya atau tupoksi pekerjaannya. Hansip apa? Hansip atau sapam ini adalah tugasnya mengamankan, melindungi. Mengayomi enggak? Beda lagi, kalau mengayomi itu polisi. Karena sapam tugasnya bagaimana komplek perumahan yang saya jaga ini aman dari maling. Ya kan? Yang maling yang diurus dia. Ada orang kelahi, sapam wajib meleraikan. Nanti dimusyawarahkan sama RT dan RW. Nah itu baru masyarakat yang hidup tentram dan damai. Jangan nanti pas dinasihatin parang dulu yang dikeluar. Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Orang RT wajar dong dia ikut campur. Betul nggak? Contoh bapak RT nih, ya kan? Kalian pacaran berdua, berantem di komplek perumahan bapak. Ya bapak nggak terima, karena mengganggu kenyamanan orang sedang istirahat, main musik kalian sampai jam 2 malam. Ya bapak tegur. Kecuali tempatnya itu memang daerah-daerah tempat hiburan, itu beda lagi. Kayak Nagoya sana nggak ada orang berani komplain kan? Betul nggak? Tapi coba di depan kampung di wilayah sini, Umi tidur nih, orang sebelah main organ tiap malam. Terima nggak Umi? Nggak terima. Kita mata mau tidur dong. Jangankan suaranya, jantung kita langsung copot. Cidak siduk. Betul nggak? Nah tuh, kalau yang tugas satpam, ya duduk. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masalah hak, silakan, nggak apa-apa, tanyakan Riken. Bella boleh tanyakan? Ini memang ini udah sampai semua nih, hak dan kewajiban sudah. Kewajiban sudah Bapak sampaikan ya. Nah, ini ada Bapak jelaskan sedikit hubungan antara nilai kelima sila. Nah, setiap hak ini dan kewajiban itu terdapat di dalam Pancasila. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Apa hak kita di sana? Ketuhanan yang Maha Esa, haknya bebas memeluk agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kalian berhak mendapatkan keadilan. Keadilan apa itu? Keadilan hukum. Itu yang harus dirubah sama pemerintah kita sekarang. Karena keadilan hukum kita tumpulnya ke atas. Tajamnya ke atas ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagi mereka yang orang kaya aman, bagi yang kita orang sederhana ke bawah kena sikat sama hukum. Betul enggak? Nah, itu yang harus dirubah. Mudah-mudahan nanti memang bukan seluruh polisi yang melakukan itu, bukan seluruh pengacara dan jaksa, tetapi ada beberapa oknum saja. Nah, kita jangan mau seperti itu. Kita rubah. Image yang buruk jangan dilakukan. Cari yang terbaik, karena sekian banyak ya pasti adalah sesuatu atau dua yang menjadi problem atau pembuat masalah, ya kan? Nah, itu yang mengenai. Yang ketiga apa? Persatuan
persatuan Indonesia. Apakah kita harus membedakan agama, suku, dan ras kita? Tidak boleh. Apakah kita harus ikut campur dengan mereka yang sedang beribadah di gereja? Kita marah-marah? Tidak boleh, namanya juga persatuan. Kita wajib bersatu, namanya NKRI. Ya kan? Keutuhan negara itu wajib kita jaga dengan pribadi kita yang bisa bergaul dengan orang lain, bisa berbaur tanpa membeda-bedakan. Makanya Pak Robin dimanapun melangkah bebas. Ada lawan? Tidak ada. Berselisihan di jalan aja sama orang, walaupun bapak ditabrak, asal tidak parah, motor tidak rusak, ya ngapain kita nak marah? Mungkin tadi dia mau ngerem, bisa jadi remnya atau mendadak dan sebagainya, kecuali kita udah luka-luka, motor rusak, ya beda lagi ceritanya, ya kan? Otomatis kita menuntut pertanggungjawaban. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Berarti kerakyatan itu adalah kita wajib mendapatkan apa yang hak kita yang harus diberikan oleh negara. Kewajiban kita tadi adalah menjalankan aturan dan kewajiban dalam sebuah negara. Nanti ada lagi aturan daerah, ada lagi aturan RW, kecamatan dan sebagainya sampai RT. Ya. Nah, yang kelima, keadilan sosial. Berarti adil bagi mereka yang berhak mendapatkan bantuan, ya kasih. Jangan orang kaya yang dikasih. Tak adil. Ini mentang-mentang bapak perangkat Pak Camat, kalian saudara bapak semua, ya udah kalian dapat. Yang orang miskinnya nggak dapat, padahal yang miskin tadi yang layak. Itu yang tak boleh. Ya. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Bapak lupa namamu? Widi. Widi ada ketanya ke Widi? Widi kayak baru bangun ini, agak berat ini. Ya. Oke, ada yang tanyakan di sini? Tidak ada? Oke, Bapak tutup. Cukup sekian pertemuan yang kelas 10 yang tentang hak dan kewajiban. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.